Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak, silakan masuk. Baik. Aduh, silakan duduk. Apakah sudah nyaman? Sudah. Duduk yang nyaman dulu. Tarik nafas, hembuskan. Oh iya, sekarang namanya dengan Mbak siapa ini? Kalau saya boleh tahu. Asma terus ada. Oh iya, saya udah kenal sama saya? Belum. Oh iya, saya itu Wihab Ibras Jala Sakitata, biasa dipanggil Ibras. Bisa panggil Kak, Mbak, Ibu, terserah. Ya. Seenaknya Mbak aja gimana. Iya. Iya, iya setuju. Setuju. Iya. Saya panggil ibu saja. Oh iya, baik. Jadi Mbak Lina datang ke sini bertujuan apa nih? Ada maksud apa atau Saya datang ke sini sebelumnya mau konseling Bu. oh mau konseling? Mbak Lina udah pernah proses konseling atau ini first time atau pertama kali? Ini baru pertama kali Bu. Oh iya, baru pertama kali banget. Iya. Iya, jadi kalau baru pertama kali saya akan menjelaskan nih apa itu proses konseling gitu. Jadi proses konseling itu dimana ada konselor dan konseli. Konselor di sini adalah saya sebagai konselor dan Mbak Lina sebagai konseli. Nah, dimana Mbak Lina ini butuh bantuan terhadap saya. Nah, tapi di sini yang bisa menyelesaikan masalahnya itu ya Mbak Lina sendiri. Karena saya di sini hanya membantu Mbak Lina sebagai fasilitator begitu. Apakah bisa dipahami atau dimengerti Mbak Lina? Bisa Bu. Gitu. Terus di dalam konseling ini ada asas-asas nih biar aman konselornya gitu ya. Jadi saya itu ada asas namanya asas keterbukaan. Jadi kalau Mbak Lina cerita itu jangan ada ditutup-tutupin. Itu ceritakan semuanya saja nggak apa-apa. Nanti saya akan membantu proses konselingnya itu bagaimana. Dan ada juga kerahasiaan, asas kerahasiaan atau insya Allah rahasia yang Mbak Lina ini mau menyampaikan ke saya, insya Allah itu terjamin nggak akan bocor gitu. Apakah bisa diterima nih Mbak Lina? Bisa Bu. Nah, adapun kontrak dalam proses konseling ini biasanya dilakukan 40 menit, tapi pada kesempatan kali ini kayaknya 30 menit aja ya Mbak Lina gitu. Nanti kalau ada yang kurangnya nanti bisa dilanjutkan ke ke pertemuan kedua gitu. Apakah bisa diterima nih Mbak Lina? Bisa Bu. Ya, jadi Mbak Lina sudah memahami. Apakah duduknya kok terlihatnya tidak nyaman gitu? Jangan takut, saya gigit loh Mbak Lina. Sudah Bu. Cuma agak tegang aja. Kenapa tegang? Gak apa-apa. Oh ya, ayo dimulai. Gimana jadinya gimana? Jadi begini ya Bu ya, saya itu ada masalah dengan kecanduan handphone Bu. Oh baik. Kecanduan handphonenya itu sejak kapan mulainya? Atau sering atau bagaimana gitu? Sejak saya lulus SMA, kan dulu saya mondok Bu, jadi kan gak megang HP lah. Setelah saya lulus itu saya itu dengan HP itu kayak benar-benar lengket banget gitu Bu. Oh jadi Mbak Lina itu ya apa namanya sekarang jadi nggak bisa lepas nih sama Iya. HP itu tadi. Iya, jadi kayak mau tidur itu selalu kayak mainan HP dulu, kayak
itu scroll TikTok, entah itu buka IG, entah itu apa lihat status-status di WA gitu Bu. Jadi sebelum tidur, sebelum apa namanya bangun tidur itu juga handphone tuh ada di sebelah saya. Jadi nggak pernah kayak kalau bangun tidur pun apa mata kebuka itu langsung cari HP gitu Bu. Gitu apa maupun buang air besar gitu juga Bu bawa HP gitu, apa buang air besar sama scroll TikTok gitu kan, itu pun kayak gimana ya, kayak kayak nggak enak gitu loh Bu. Iya. Gitu. Jadi karena dulunya mungkin ya, karena Iya. dulunya mungkin nggak pernah HP ya, jadinya Iya. sekarang itu kayak apa ya? Melampiaskan itu semua. Iya betul sekali. Jadinya Mbak Lina kurang nyaman, akhirnya apa yang berpengaruh setelah bermain HP terus gitu. Iya bisa juga Bu berpengaruh. Kadang itu saya tuh sering pusing gitu kan, kayak kebanyakan main HP kan kepala saya pusing dan mata saya agak buram gitu kan Bu ya. Terus juga kadang saya tuh kadang itu kalau disuruh sama orang tua itu selalu nunda-nunda terus, jadi kayak saya itu sering kena marah. Terus habis itu juga saya sering begadang, akhirnya apa bangun itu kesiangan, juga sering lupa sholat, kayak sholat subuh gitu Bu. Ya tadi kan keseringan begadang gitu lah Bu. Iya benar. Akhirnya saya tuh bangunnya kesiangan kan. Iya. Jadi sholat subuh itu apa namanya ketinggalan. Terus ya itu tadi, terus apa uang saya juga sering habis karena kan saya pakai paketan bukan pakai wifi. Iya. Gitu. Jadi sangat merugikan sekali kan? Iya sangat Bu. Itu tahu kalau itu merugikan. Tahu Bu, sangat merugikan bagi saya. Tapi ya gimana ya Bu ya, udah kebiasaan, udah kecanduan itu tadi nggak bisa. Oh iya benar. Nah saya bingung gimana caranya supaya saya tuh bisa jauh dari handphone. Gitu Bu. Ya itu tadi, jadinya Mbak Lina itu memiliki masalah nih ya, memiliki masalah kecanduan dengan HP. Yang sering dilakukan adalah hidup itu gak bisa kalau nggak bisa tanpa Iya, HP gitu betul. ya. Makan, terus makan atau belajar apapun itu pokoknya ada HP Iya. gitu ya. Dan kayak membuat ya emang sih Bu ada manfaatnya juga kan, Iya. handphone juga. Tapi ya gitu Bu, kayak apa makan tuh selalu kayak sama handphone. Kalau nggak gitu ya kayak gak enak gitu loh Bu. Iya. Terus juga kayak akhirnya kan sering-sering apa main handphone, jadi kayak tugas saya tuh ketunda-tunda gitu. Iya, saya paham betul. Soalnya kan di era sekarang hidup kan kalau tanpa HP kayak gimana? Iya. Jadi harapannya Mbak Lina ini apa? Setelah apa namanya udah tahu nih pokok permasalahannya apa, terus terus habis itu apa namanya kalau itu tidak baik. Nah harapannya itu apa sih kalau saya boleh tahu ya? Ya harapan saya ya tadi Bu, saya pengen kayak bisa memanajemen waktu lagi saya, terus antara main HP dan kayak kegiatan sehari-hari dan juga kewajiban saya tadi Bu, dan juga saya juga kayak pengen mengurangi tadi ya itu intinya tadi Bu, pengen mengurangi mainan HP itu tadi dan tahu waktu. Sangat bagus loh plan-plan atau harapan-harapannya Mbak Lina ini. Nah, supaya bisa merealisasikannya itu loh, itu bagaimana sih Mbak Lina? Kalau menurutnya Mbak Lina? Apa ya Bu? Maksudnya nggak paham saya. Jadi kan Mbak Lina ini ya apa namanya ingin merubah kebiasaan itu. Nah caranya kan itu tadi harapannya sudah tahu nih harapannya apa. Nah cara merealisasikannya atau melakukannya itu bagaimana? Oh cara kayak biar saya bisa gitu. Iya betul, bisa kayak mengurangi gitu loh. Bagaimana ya? Mungkin saya apa namanya perlu dukungan ataupun support system gitu Bu. Iya. Entah itu dari teman saya, keluarga saya, mungkin dari ibu pun bisa, dan juga dari mungkin orang terdekat saya gitu ya Bu. Iya. Jadi kan kalau orang yang punya
dukungan dan support itu pasti kan kayak semangat gitu loh Bu untuk melakukan sesuatu yang mau dicapai gitu Bu. Nah, kalau misalnya nih saya memberi dukungan itu, apakah Mbak Lina setuju? Setuju Bu, setuju banget. Saya setuju kalau Ibu memberi dukungan kepada saya. Iya, jadi yaitu, tapi dukungan itu saya berikan, tapi ya proses adanya kayak apa namanya, pasti ada plannya itu tadi ya. Kita harus menyelesaikan plan bertahap-tahap itu tadi. Gimana Mbak Lina pelan, bertahap gitu Ya, baik. Jadi Mbak Lina ini membutuhkan support ya, atau dukungan gitu. Iya Bu. Jadi dukungan atau support apa sih yang ingin Mbak Lina inginkan gitu, agar bisa mencapai goals tadi itu loh? Ya mungkin kalau saya bisa mencapai harapan yang saya inginkan itu mungkin saya pengen kayak mendapat pujian gitu loh Bu, mendapat kayak semangat gitu supaya lebih baik lagi begitu. Terus juga saya mungkin ya kayak ya itu tadi Bu, pujian kan kalau semakin dipuji itu bakal semakin kayak semangat gitu Bu dalam melakukan mencapai apa yang ingin diraih gitu ya. Gitu. Jadi Mbak Lina sangat bagus loh, udah tahu nih gimana cara menyelesaikannya gitu. Sepertinya itu Mbak Lina apakah udah nyaman atau Sudah Bu. agak plong atau bagaimana? Ya kurang lebihnya saya juga sudah merasa lega gitu Bu, sudah kayak menemukan solusi buat saya sendiri, permasalahan saya sendiri gitu Bu. Hanya yang menyelesaikan masalahnya itu ya Mbak Lina. Mbak Lina sudah tahu loh gimana menyelesaikannya itu bagaimana itu. Iya Bu, tapi kan ya namanya juga kan masih bingung. Iya betul, benar sekali. Kan soalnya terlalu bergantung tadi Bu ke HP, jadi kayak saya juga kayak pernah gitu, kayak udah pernah nyoba nggak main HP tapi nggak bisa gitu. Nah gini, jadi ini sudah selesai atau mau dilanjut lagi atau bagaimana? Kalau tidak ada yang ingin disampaikan, itu saya akan memberi tugas nih untuk Mbak Lina. Kurang lebihnya nggak ada Bu. Ya, jadinya saya ingin memberi tugas kepada Mbak Lina. Gimana nanti Mbak Lina mencatat kegiatan atau di setiap misalnya nih pagi, siang, sore gitu ya. Pagi itu ada apa namanya? Ada 2 jam aja waktu untuk main HP. Misalnya nih Mbak Lina bangun pagi jam 4, Mbak Lina muslim kan, jadinya sholat terus sampai jam 10 ya, itu di jam-jam senggangnya Mbak Lina kapan itu 1 jam atau 1,5 jam aja dicentak, dikasih kalau ada stiker, ada senyum gitu, biar nanti merasa wah nanti kalau sudah di siangnya juga begitu, di sorenya juga gitu, jadinya 1,5 jam. Kalau sore kan tengah-tengah nih, jadi gak terlalu lama, jadi 1/2 jam atau 1 jam aja cukup kayaknya. Kalau malam itu kan agak panjang, jadinya itu kan pokoknya dari kayak ingin HP-an terus atau koran terus gitu. Jadi ya itu mungkin saya beri 2 jam aja ya. Nanti kalau sudah selesai, nanti saya itu ada hadiah kalau Mbak Lina sudah bisa menyelesaikan dalam seminggu. Kita dicoba dulu ya Mbak Lina, kayak dikasih apa kalau di checklist terus atau dikasih stiker gitu. Siap. Apakah keberatan atau bagaimana Mbak Lina? Enggak Bu, saya malah seneng, kayak ya itu tadi Bu, kayak penguatkan buat saya, kayak dukungan buat saya. Kan kalau saya sudah mencapai apa yang saya mau kan nanti Ibu memberikan saya hadiah, jadi saya bersemangat. Ya itu, tapi jangan
jangan karena hadiah itu saja. Iya. Nanti ya perlahan nanti bisa Iya. pasti bisa. Iya. Kayaknya ini konselingnya udah cukup ya sampai di sini. Apakah ada yang ditambahkan atau sekiranya masih tidak nyaman atau bagaimana ya Mbak Lina? Nggak ada Bu. Oh sudah nih, beneran nih. Iya. Nanti kangen saya loh. Enggak Bu. Oh ya udah. Kalau gitu sebaiknya proses konseling kita akhiri di sini. Mungkin kalau ada salah kata dari saya atau perbuatan dari saya mohon dimaafkan ya Mbak Lina. Gitu. Selebihnya terima kasih sudah itu loh berkunjung di rumah saya. Ih jadi enak saya. Iya, tidak apa-apa. Iya. Mari. Iya, terima kasih ya Bu. Iya.